Awal itu jalannya itu kita sangat tertinggal jauh sekali. Jadi begitu dengan adanya berdirinya negara Timur Leste, maka kita yang di pinggiran ini sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah pusat. Saat ini yang kami rasakan di zamannya Jokowi, maka kami mendapatkan pembangunan khusus yang ada di daerah batas Sabuk Merah ini. Ini sudah merupakan salah satu kegiatan untuk memudahkan para masyarakat untuk bisa kegiatan ekonomi. Lancar dari desa ke kota. Masyarakat menerima dengan baik proyek pembangunan ini karena mereka menganggap inilah bagaimana pemerintah menjangkau mereka lewat pembangunan seperti ini. Kami tentu berterima kasih dan bersyukur kepada pemerintah untuk membuka akses transportasi, terutama jalan untuk masyarakat. Terima kasih kepada Indonesia yang telah hadir di area perbatasan Indonesia Timor Leste. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap NTT. Semoga perubahan juga terjadi di Nusa Tenggara Timur. Nabung kita misalnya, setelah ini nabung kita dengan pekerjaan besar. Waduh, jalan-jalan kan hanya nggak semeter 2 meter, beratus kilo kan. Semuanya nanti akan kita satu persatu diselesaikan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar dan geografi yang beragam, membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk seluruh rakyatnya. Namun sejak kemerdekaan, masih banyak daerah yang luput dari pembangunan. Padahal pondasi bangsa Indonesia begitu jelas bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itulah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo begitu menunjukkan tekadnya untuk mengatasi tantangan ini dengan memulai sejumlah mega proyek yang luar biasa. Bahkan Presiden Jokowi tidak segan-segan bersama para menterinya untuk mengeksekusi sejumlah mega proyek agar meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia, tak terkecuali daerah perbatasan. Selain Papua, wilayah timur Indonesia yang menjadi perhatian Jokowi adalah Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang berbatasan dengan negara Timor Leste ini mendapat perhatian yang begitu tinggi dari Presiden Jokowi. Terbukti dari beberapa pembangunan infrastruktur, kunjungan kerja, dan kedekatan dalam interaksi dengan masyarakat saat di Nusa Tenggara Timur. Masalah-masalah pelik yang melanda masyarakat NTT seperti kemiskinan, rawan pangan, gizi buruk, dan kekeringan mendorong pemerintah terus membangun NTT pada sektor-sektor prioritas, termasuk juga pengadaan air bersih. Selain rumah milik warga yang telah dibangun permanen oleh pemerintah pusat, sejumlah infrastruktur lain juga telah dibangun, bahkan lebih megah dari negara tetangga. Apa saja infrastruktur tersebut? 1. Jalan perbatasan Indonesia Timor Leste. Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN telah menyelesaikan 292 km dari total panjang jalan. Jalan perbatasan darat Indonesia Timor Leste yang telah selesai terdiri atas sebanyak 179 km terletak di ruas Sabuk Merah sektor timur dengan tambahan 6 ruas Sabuk Merah sektor barat sepanjang 113 km. Sementara itu, 2 ruas lainnya, Owenak, Sainam, Nunpo, atau Haumeniana, sepanjang 34 km masih dalam proses konstruksi. Wilayah perbatasan daratan NTT dikenal sebagai Sabuk Merah. Dinamai demikian karena TNI pada saat Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia menandai peta perbatasan dengan garis berwarna merah. Pembangunan jalan ini tidak hanya memperkuat pertahanan daratan NKRI sebagai negara perbatasan dengan Timor Leste, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas masyarakat di NTT. Sebelum mega proyek jalan ini dibangun, masyarakat NTT harus berjalan kaki selama 2 hingga 3 hari untuk mencapai kabupaten atau kota terdekat karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan. Kini dengan adanya jalan tersebut, waktu perjalanan telah dipersingkat menjadi 1 hingga 2 jam, memudahkan mobilitas masyarakat.
Selain itu, BPJN NTT juga membangun 42 jembatan di ruas Sabuk Merah sektor timur dan 38 jembatan di ruas Sabuk Merah sektor barat. Hal ini tentunya menjadi solusi mengatasi masalah isolasi dan kesulitan menyeberangi sungai pada musim hujan setiap tahunnya. Pembangunan jalan perbatasan ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi warga NTT, tetapi juga meningkatkan pergerakan penjualan ikan dari masyarakat desa ke kota. 2. Pos lintas batas terpadu Napan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR segera menuntaskan pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN terpadu Napan di kawasan perbatasan Indonesia Timur Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, pembangunan PLBN ini tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting adalah menjamin fungsi pertahanan keamanan sekaligus mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan Indonesia Timur Leste. PLBN Napan terletak di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara yang berjarak sekitar 200 km dari kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi NTT dan dapat ditempuh sekitar 5 jam via jalur darat. Pembangunannya terbagi ke dalam 2 tahapan, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Pembangunan sarana prasarana pendukung PLBN Napan tahap 1 telah dimulai sejak Desember 2020 meliputi pekerjaan bangunan inti, gedung sita, bangunan cuci mobil, mes pegawai, Wisma Indonesia, toilet umum, mini terminal, hardscape, landscape, pekerjaan MEP kawasan, pembangunan kantor anggota TNI dan kantor anggota Polri. Secara keseluruhan proyek ini menelan anggaran 128,7 miliar rupiah. Pembangunan PLBN Napan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga menjadi kawasan perbatasan yang berdaya saing dan dapat mengurangi disparitas khususnya di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. 3. Teropong bintang observatorium terbesar se-Asia Tenggara. Mega proyek observatorium yang pembangunannya terletak di kawasan Gunung Timau, Kecamatan Amphoang Tengah, Kabupaten Kupang tersebut akan menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara. Proyek pembangunan teropong bintang ini adalah yang kedua setelah observatorium Boscha di Jawa Barat. Observatorium ini berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut tanpa adanya bangunan lain. Nama lengkapnya adalah Observatorium Nasional atau OBNAS Timau. Observatorium Timau dibangun sejak tahun 2017 dengan nilai proyeknya mencapai 340 miliar rupiah. Observatorium ini dilengkapi sejumlah fasilitas canggih untuk kebutuhan pengamatan benda-benda langit. Di Observatorium Timau ditanamkan teropong bintang atau teleskop berdiameter 3,8 meter. Pembuatannya dilakukan oleh para ahli astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bekerjasama dengan Universitas Kyoto, pengelola Observatorium Okayama, Jepang. Kehadiran sejumlah mega proyek di NTT tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Proyek ini sejalan dengan visi Nawacita Republik Indonesia sesuai arahan Presiden Jokowi. Visi Nawacita sendiri bertujuan untuk membangun tanah air dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Perhatian Presiden membuat daerah ini secara bertahap keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. Komunikasi dan kedekatan Presiden dengan masyarakat NTT membangun harapan baru bagi masyarakat NTT ke depannya.